Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Soli dan Solihah? Semoga Ananda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tema kita, yaitu tema 7, Indahnya Keragaman Negeriku. Subtema 2, Indahnya Keragaman Budaya Negeriku. Pembelajaran keempat. Kita telah mengetahui keragaman budaya berupa rumah adat. Adakah keragaman budaya lain di Indonesia? Ragam pakaian adat di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu. Contohnya, pakaian adat dikenakan saat acara pernikahan atau tradisi adat daerah setempat. Di beberapa daerah, pakaian adat dikelompokkan sesuai kedudukan atau status pemakainya dalam masyarakat. Contohnya, pakaian raja, kepala suku, atau bangsawan berbeda dengan pakaian adat rakyat biasa. Apa saja nama-nama pakaian adat di Indonesia? Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Berikut adalah tabel pakaian adat di Indonesia. Yang pertama, ada nama pakaian adat Ele Balang dari daerah Aceh. Yang kedua ada Ulos dari Sumatera Utara, kemudian Bundo Kanduang dari Sumatera Barat, pakaian tradisional Melayu dari Riau, Teluk Belanga dari Kepulauan Riau, Aesan Gede dari Sumatera Selatan, Paksian dari Bangka Belitung, dan baju pangsi dari Banten. Kebaya dari Jawa Barat, kebaya dari Jawa Tengah, kebaya kesatrian dari daerah istimewa Yogyakarta, pesaan dari Jawa Timur, perang Kalimantan Barat, dan pengantian dari Kalimantan Selatan. Perhatikan beberapa gambar pakaian adat berikut. Tuliskan keunikan yang terlihat dari setiap pakaian daerah pada gambar. Yang pertama, pakaian adat Bali. Keunikan dari pakaian adat Bali yang pertama, pakaian adat pria berciri khaskan menggunakan penutup kepala berupa udeng, memakai baju berupa jas berkerah maupun berbagai jenis baju asal rapi, kamen, saput, keris, serta selendang. Pakaian adat wanita berciri khaskan menggunakan sanggul, kebaya, kamen, bulang pasang, dan selendang. Dalam acara-acara resmi, pakaian adat pria dan wanita biasanya tidak memiliki penutup bahu dan lengan. Biasanya menggunakan aksesoris tambahan berupa bunga, namun bukan sembarang bunga. Di antaranya seperti bunga cempaka kuning, bunga cempaka putih, dan bunga kamboja, serta menggunakan bija atau mebija yang diletakkan di kening. Kemudian pakaian adat dari Kalimantan Barat. Keunikannya, baju adat ini terletak pada bahan pembuatannya, yakni dari kayu ampuro atau kapuo. Kedua pohon ini dikenal dengan kandungan serat yang sangat tinggi. Cara pembuatannya dengan dipukul-pukul di dalam air, kemudian dikeringkan dan dihias untuk digunakan. Keunikan lainnya adalah pelengkap hiasan baju adat yang digunakan, yakni bulu burung enggang. Burung ini sendiri adalah hewan khas Kalimantan dan sudah langka. Selanjutnya yaitu pakaian adat Jawa Barat. Keunikannya, pakaian pria menggunakan pakaian jas takwa dengan kain dodot. Sebagai pelengkap, mengenakan kalung dan keris yang diselipkan di pinggang. Keunikan pakaian adat wanita Jawa Barat adalah mengenakan kebaya dengan ikat pinggang yang disebut dengan beuber. Kain yang dikenakan adalah kain kebat. Sebagai pelengkap adalah menggunakan mahkota, hiasan rambut yang digelung, dan diberi untayan bunga. Sendal yang digunakan disebut kelom gelis. Kemudian pakaian adat Sulawesi Selatan. Pakaian adat wanita bernama baju dodo terbuat dari kain muslin, sedangkan pria bernama baju bala dada yang terbuat dari kain lipa sabe atau lipa garusuk. Warna yang digunakan baju bala dada biasanya merah, biru, dan hitam. Pria menggunakan penutup kepala bernama pasapu yang terbuat dari daun lontar. Baju bodo apabila dipakai akan memiliki gelembung pada bagian punggung, serta pakaian ini tidak memiliki lengan dan tidak ada jahitan di bagian lehernya. Kemudian keunikan pakaian adat wanita Minangkabau.
Bagian paling atas adalah penutup kepala berbentuk runcing atau gonjong, menyerupai bentuk atap rumah Minangkabau. Penutup kepala ini disebut tingkulua. Namun, para pengantin biasanya memakai hiasan yang disebut suntiang. Selanjutnya adalah baju adat yang disebut baju Batabue. Baju ini penuh dengan hiasan benang emas yang melambangkan kekayaan alam Minangkabau. Corak hiasan benang emas beragam. Pada pinggir baju ada batas yang diberi benang emas dan disebut minsi. Baju bagian bawah berupa kain atau sarung yang disebut lombok. Kain sarung dapat berupa kain tenun atau kain songket. Wanita Minang juga menggunakan selendang yang disebut selempang. Sebagai pelengkap, pakaian adat ini juga dilengkapi dengan perhiasan. Perhiasan yang dikenakan berupa gelang dan kalung. Gelang biasa disebut galang, kalung biasa disebut dukwa.